Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Siani dan Pratika. Sekilas info yang menjabarkan berita-berita tajam, teraktual dan terpercaya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah, dari tingkat universitas menurun ke SMA, lalu ke SMP, bahkan sampai ke sekolah dasar. Bagaimana caranya? Biasanya kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila anak gendut dan berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang asik-isik membuat si anak culun jadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita disebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja berdampak pada dampak mental. Ia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman bagi pelaku. Biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua pihak yang berwajib atau di persidangan, dan bisa akhirnya dipenjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi, dan labil, sering luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Siswa korban bullying. Kasus bullying memang kerap terjadi di kalangan pelajar, tak terkecuali di Indonesia. Adanya geng-geng di kelas maupun di sekolah memang menjadi salah satu penyebab bullying. Geng-geng yang ada di sekolah tentu saja dilatar belakangi oleh salah satu misi. Nadiem Makarim mengatakan, dengan hasil adanya pemaparan PISA mengenai hal ini justru menjadi koreksi untuk Indonesia agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Diharapkan dengan adanya ini, pemerintah bisa lebih giat dalam melakukan pembaharuan atau perubahan sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan abad ke-21 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.